Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman, dengan saum Ramadan mudah-mudahan kita mencapai derajat orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang kita tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu ujung dari ayat tadi dengan ibadah saum adalah hakikatnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dalam kehidupan ini kita hati-hati dalam bertindak, berujar, berucap, dan melakukan apapun. Jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga untuk mentakwid supaya kita taat kepada aturan agama, di mana kita di waktu berbuka tidak saling mendahului, tapi semuanya sama seragam, tepat pada waktunya. Demikian juga dengan datangnya saum Ramadan ini, kesempatan sebagai syahrul muwasyat untuk melatih supaya diri kita mempunyai kesamaan dalam beribadah, tidak dibeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, antara penguasa dan rakyat dalam melaksanakan kewajiban agama, sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus melaksanakan sesuai dengan peraturan. Dan dengan ibadah saum pada bulan Ramadan itu, mentakwid diri kita supaya menjadi orang yang penuh kasih sayang, untuk melunakkan hati sehingga kita mempunyai simpati terhadap orang-orang yang kekurangan. Maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya memberikan, yaitu fattara iman, memberikan takjil untuk orang yang sedang berpuasa pada saatnya nanti berbuka. Dan di sana diterangkan barang siapa yang bisa melaksanakan seperti itu, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Pahala dari saumnya dan pahala dari mengeluarkan rezekinya sekecil apa. Maka dengan takjil seperti itu insya Allah sesuai dengan aturan Allah dan tidak tergesa-gesa dan juga tidak telat dalam melakukan takjil. Begitu juga di dalam sahur kita mendidik supaya ma'isyatun nidom fil ma'isyah, supaya kita taat kepada peraturan dalam kehidupan ini. Di waktu kita makan sahurlah pada waktunya. Di waktu berbuka, berbukalah pada waktunya. Melatih supaya kita ini an-nidom, taat kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya dengan ibadah saum adalah rikkatul qalbi, yaitu mendidik supaya hanya hati yang lembut, punya simpati dan empati terhadap yang lain. Dan sekaligus juga dengan ibadah saum, semoga ini akan menunjang kesehatan kepada fisik kita. Karena dengan ibadah saum diatur di waktu makannya, di waktu minumnya, demikian juga diatur porsi apa yang dimakannya. Itulah akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain itu juga dianjurkan supaya ibadah saumnya mempunyai hikmah faidah, bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi juga harus bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu semata-mata. Sehingga Rasul mengatakan, seandainya ada orang yang mengajak berkelahi, atau seandainya ada orang yang mencaci maki, maka jawablah kepada mereka yang seperti itu, inni shaimun, inni shaimun, aku sedang berpuasa, aku sedang. Itulah untuk melatih supaya kita bisa mengendalikan emosi hawa nafsu kita ke arah yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam suatu hadis qudsi, malam yasum jawarihuhu an ma'asi, falaisa li hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa orang yang puasa dengan mengosongkan perutnya saja, tapi tidak mempuasakan anggota badannya dari hal-hal yang maksiat kepadaku, maka Allah mengatakan, falaisa li hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak perlu aku memberikan penghormatan, pahala kepada orang yang saum seperti itu, walaupun dia sudah bisa meninggalkan makan dan minumnya. Itulah didikan dari takdim supaya orang-orang yang berpuasa bisa mengambil hikmah faidah dari ibadah saum. Artinya bukan hanya sekedar mengosongkan perut semata-mata, tapi mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, makan minumnya, juga mengendalikan amarah-amarahnya di waktu-waktu ibadah saum seperti itu. Insya Allah, jika itu dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan aturannya, maka orang yang saum akan bisa mengambil hikmah syariah, mengambil faedah dari ibadah saum itu yang bisa dirasakan sekarang di dunia ini, dan juga nanti di akhirat insya Allah akan diterima amal ibadahnya. Semoga kita diberikan tenaga, kekuatan, keselamatan dalam melaksanakan ibadah saum ini, dan semoga kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga situasi kondisi bulan Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah saum ini adalah kondusif lagi. Kemudian semoga apa yang kita laksanakan segala ibadah, baik itu tadarusnya, baik itu itikafnya, baik itu yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunat, kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan dasar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas dalam melaksanakannya sesuai dengan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita bisa melaksanakan sebagaimana perintahnya dan sesuai dengan aturan-aturannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada kita jika kita dapat melaksanakan ibadah dengan semestinya, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin, termasuk orang-orang yang bertakwa, yang hidupnya disiplin dan juga mempunyai rasa takut kepada kepada siksa Allah, juga bisa melaksanakan perintah-perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Demikianlah, sekali lagi, semoga kita mendapatkan kekuatan, keimanan dalam menghadapi Ramadan ini, dan semoga amal ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan ada guna faedahnya bagi kita.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.